Sama seperti YouTuber Atta Halilintar, Ricis pasang target meraih 30 juta subscriber sebelum berangkat honeymoon. Jika Atta gagal meraih target itu, bahkan subscribernya sempat berkurang 300 ribu dalam 2 hari. Bagaimana dengan Ricis? Mungkinkah suara sumbang dari sejumlah mantan tim kreatifnya menurunkan popularitas Ricis di mata netizen? Bagaimana Ricis menyikapi tudingan habis manis sepah dibuang yang diungkap sejumlah netizen dan mantan orang dekatnya? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, selangkah lagi, cinta Ria Yunita atau yang akrab disapa Ria Ricis dengan sang kekasih Teguh Rian akan menyatu dalam ikatan cinta suci pernikahan. Ricis dan Rian yang banjir rezeki menjelang nikah terpaksa tak bisa menjalani tradisi pingitan dengan alasan tak baik menolak rezeki dari yang maha memberi. Tak heran sikap Ricis dan Rian itu mendapat kritikan pedas dari sejumlah netizen. Mereka menuding Ricis dan Rian berambisi kejar setoran tanpa mempertimbangkan tradisi dan adat pernikahan yang sudah berlangsung turun-temurun. Sebenarnya pengen ada pingitan, tapi qadarullah Allah menitipkan rezeki di mana Ricis sama Abang Rian harus ada pekerjaan bersama yang tidak bisa ditinggal. Kalau tradisi dipingit itu tergantung mereka berdua ya, mau dipingit atau enggak. Tapi kalau sekelas Ricis kayaknya nggak mau dipingit ya kayaknya. Soalnya terlalu aktif tuh anak gitu kan, gitu aja sih. Ya sebenarnya sih mau kalangan artis atau mau apapun itu kan keturunan dari kita ya, biasanya adat kita ya. Perlulah untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan ya. Kalau menurut saya baik ya kalau untuk ukuran agama ya dipingit ya. Karena kan nanti kan kalau giliran bertemu kan dia kan kaget, kangen ngelihatnya gitu, baru kayaknya sih perlu dibudidayakan untuk dipingit. Meski melewati tradisi pingitan dalam rangkaian prosesi pesta pernikahan, Ricis dan Rian tetap menjalankan tradisi lainnya seperti pengajian dan siraman. Jumat lalu Ricis menggelar acara pengajian di sebuah hotel mewah di Jakarta. Sejumlah sahabat seperti Feby Palwinta, Riana Dea, serta Dini Aminarti turut hadir dalam acara pengajian Ricis. Tampaknya ini juga sudah mulai memasuki ruangan. Ya, sekali lagi ini dia rombongan dari keluarga Ria Ricis yang didampingi oleh sang ibunda tercinta yaitu Ibu Yunifah Lisnawati. Nuansa biru mewarnai acara pengajian Ricis yang membuat suasana makin haru saat Ricis meminta maaf dan meminta izin serta restu kepada sang bunda. Dengan air mata berderai, Ricis mengucapkan rasa terima kasihnya kepada wanita yang sudah melahirkannya itu. Adek mohon izin untuk ingin menikah bersama laki-laki yang insya Allah tetapkan menjadi suami Adek. Insya Allah bisa menggantikan peran papa. Terima kasih banyak. Berat, memang sangat berat. Karena kan insya Allah ya, maksudnya memang harus kalau pilihan ya sampai situ sampai hari akhir hayat lah ya. Nikah itu insya Allah sekali aja. Air mata Ricis kembali berderai saat ia meminta restu kepada sang kakak Oki Setiana Dewi. Ya, sebagai anak bungsu, Ricis memang terlihat lebih dekat dengan Oki. Bahkan, Ricis kerap kali menghabiskan waktu bersama keponakannya yang tak lain anak dari Oki dan Rio. Lantas, adakah pesan Oki untuk Ricis yang akan segera menjadi istri Rian? Mbak Oki, aku izin
Aku minta izin mau menikah dengan laki-laki yang Allah tetapkan, insya Allah untuk menjadi suaminya Ade. Mbak Oki gak usah khawatir. Abang Rian akan buktikan bahwa Abang Rian akan menjaga Ade dan bikin Ade bahagia, insya Allah. Apapun yang terjadi ke depannya, nurut sama Abang Rian kalau itu baik. Tapi kalau ada yang ngerasa masih mau berargumen, sampaikan dengan bahasa yang baik. Hati Ricis kian langsa saat sang kakak Oki meminta Ricis melihat video kebersamaan adiknya itu dengan sang papa. Dalam video yang diputar, terlihat bagaimana Ricis sangat menyayangi almarhum papanya. Benarkah Ricis menyesal lantaran terlambat mengungkapkan rasa sayangnya terhadap sang papa? Video yang belum pernah lihat sebelumnya. Kita bisa lihat video dulu, nanti kita obrol. Boleh. Aku hanya memanggilmu. Beruntung gak punya anak kayak Ria Ricis. Beruntung sekali. Saat ku kehilangan. Mau diapain, Pak? Dikepang 2. Mohon maaf, nggak bisa dikepang 2, Pak. Apa yang penting aman, ya tentunya senang gitu kan. Jangan lupa berdoa. Secukupnya. Tak terbatas. Seberkah-berkahnya. Seberkah, amin. Karena banyak belum tentu berkah. Amin. Yang penting secukupnya tapi berkah. Iya. Lihat itu surprise ya kayaknya ya. Nggak ada yang tahu ya. Apa udah tahu? Tahu. Kita juga nggak tahu sih. Jadi wow, kaget sih. Ada Nia lihat tadi. Sini lihat tapi sambil nunduk-nunduk. Aku Ricis yang paling kuat. lihat kan itu, Ricis kuat banget. tapi aku lihat kadang nunduk, kadang lihat kadang nunduk gitu. Tak hanya mendapat wejangan dari kakak dan bunda, Ricis juga mendapat wejangan dari sejumlah ustazah yang hadir. Ya, Ria Ricis, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini penutupnya aja. Soulmate belahan jiwa ya. Jadi pasangan soulmate itu ternyata pasangan yang nantinya saling melengkapi. Tadi Mama Dede sudah bilang, Ustazah Lulung sudah sampaikan juga gitu ya. Nah, itu karena apa sih harus saling melengkapi? Karena beda. Ya, Mbak Ria orang yang hasratnya senantiasa gembira dan punten suka ngatur dikit. Jadi laki-laki senantiasa ingin dilihat sebagai pahlawan, sebagai hero. Ya, jadi ada pantangan di dalam riset itu. Pantang kalau lagi di depan orang ya, istri langsung ya menegur suami karena beda pendapat. Itu pantang banget. Iya, saya ngikutin juga gitu, Masya Allah. Ya semoga ini adalah jodoh dunia akhirat ya. Untuk Ricis juga untuk Rian. Karena kan dua karakter insya Allah nanti akan jadi satu. Seneng ya, kalau yang pasti seneng gitu kan. Kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang tepat, diridhoi sama orang tua, berarti itu kan ridho Allah juga. Insya Allah pasti akan dikasih kemudahan, nggak perlu melewati likak-likuk yang agak ribet gitu. Alhamdulillah Ricis melewati itu dan kita juga tahu Ricis anak yang nurut. Kayaknya ini tepat banget gitu ya. Walaupun jauh di sana, Aceh sana, tapi yang namanya jodoh tetap bertemu. Gitu. Kakak Tika nih yang mendampingi healing coba. Aku yang mendampingi healing juga ternyata hasil dari healing itu nggak lamanya kan ketemu tuh. Nah di situ aku nggak nyangka, di situ Icis juga bermuhasabah, dia berdoa. Healing tuh nggak sekedar jalan-jalan, tapi di situ dia bersyukur dengan apa yang udah dia miliki. Semoga Kak Rian dan Kak Ricis menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Semoga keduanya tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya memiliki waktu seminggu, Ricis dan Rian kini ngebut untuk mempersiapkan pernikahannya. Apalagi keduanya akan menggelar pernikahan di tengah pandemi COVID-19 dan masih dalam tahap PPKM, sehingga membuat Ricis dan Rian harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan pesta pernikahan impian mereka. Maaf ya, maaf dulu ya. Masih banyak pekerjaan. Maaf, saya udah ditungguin. Masih banyak kerjaan. Gimana? Itu sudah doain ya. Harus istirahat. Kalau misalnya sampai mana justru kalau kita kan mereka ini lagi sibuk nih, entah lagi masih kerja juga, lagi persiapan juga. Yang pasti mereka lagi, kalau kadang-kadang kan hubungin kamu ya kan,
lagi proses ini Ca, lagi siapin ini Ca, jadi lagi ribet juga, jadi kita juga belum kemudian lagi ya berapa hari ini, cuma kemarin Iya, suka nge-WhatsApp. ya Bisa tolong bantuin ini enggak? ini bantu itu segala macam. Dengan cara ya kayak gitu juga kita udah senang. Kita bisa bantuin apa nih gitu. Ya. Dia minta bantuan. Ya jelas sih, kesibukannya lagi padat aja sih, entah kerja atau lagi persiapan tentang hari H. Di tengah sukacita menjelang acara yang paling bersejarah dalam hidupnya, Ricis juga tengah berjuang untuk meningkatkan jumlah subscriber miliknya. Ricis seolah ingin mempertahankan gelarnya sebagai Ratu YouTuber di Indonesia. Ricis seolah tak ingin kalah dari Atta Halilintar yang kini meraih 28 juta subscriber, sementara Ricis hanya 27 juta subscriber. Sayang, keinginan Ricis untuk mengalahkan Atta harus tertunda lantaran beberapa tim kreatifnya memilih hengkang dari Ricis. Benarkah Rian penyebab hengkangnya beberapa tim kreatif Ricis? Nah, untuk keputusan kayak aku masih di tim Ricis atau enggak, itu sih sebenarnya kan aku kan di situ sebagai tim aja begitu ya, sebagai part dari Ricis team gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi itu kayak gimana kan itu wewenangnya Ricis gitu kan, Ricis yang punya YouTube channel begitu. Nah, kalau untuk aku masih di sana atau enggaknya kenapa gitu ya, nanti bisa langsung tanya Icisnya aja gitu lebih jelasnya, karena aku juga keputusan bukan di aku begitu teman-teman. Ya masih istirahat Mbak, kasihan